Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan, mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membatik. Baik, di sini saya sudah mempersediakan yaitu namanya canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis. Canting sendiri terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangan. Baik, di sini jenis canting terdiri dari 3 jenis. Yang pertama kita membahas tentang canting kelowong. Canting kelowong merupakan jenis canting bercucuk satu yang biasa digunakan untuk membuat kerangka motif batik pada kain atau membuat pola awal motif batik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang canting isen. Canting isen sendiri terkenal sebagai salah satu jenis canting yang bisa digunakan untuk memberi isian motif atau seperti garis maupun titik, karena tapak lilin yang dihasilkan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis canting lainnya. Canting isen biasanya bercucuk kecil, baik tunggal maupun rangkap. Baik, yang terakhir yaitu namanya canting cecekan. Canting cecekan tersendiri bercucuk satu atau tunggal kecil dipergunakan untuk membuat titik-titik kecil. Orang membuat titik-titik kecil dengan canting cecekan disebutnya seki. Selain untuk membuat titik-titik kecil sebagai pengisi bidang, canting cecekan dipergunakan juga untuk membuat garis-garis kecil. Berikutnya yaitu ada bahan malam batik atau bisa juga disebut lilin khusus membatik. Ini adalah salah satu bahan utama untuk membuat batik, khususnya batik tulis maupun batik cap. Fungsi dalam proses pengerjaan batik adalah untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna. Malam atau lilin adalah salah satu zat padat yang diproduksi secara alami. Baik, selanjutnya kita akan membahas bahan berikutnya, yaitu natrium karbonat atau juga bisa dikenal sebagai soda abu atau soda cuci. Soda abu sendiri adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Natrium karbonat murni berwarna putih, bubuk tanpa warna yang menyerap embun dari udara, punya rasa alkalin atau pahit, dan membentuk larutan alkali yang kuat. Soda abu sendiri berguna untuk melorotkan malam pada kain saat memulai perebusan. Dalam pewarna batik terdiri menjadi 2 jenis, yaitu batik sintetis kimia maupun pewarna batik alami. Pewarna batik sintetis atau kimia muncul seiring dengan perkembangan industri batik. Penggunaan pewarna alami memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi untuk memproduksi yang jauh lebih besar. Dibutuhkan sebuah pewarna yang dapat menunjang produktivitas. Seperti yang tercatat pada buku Keeksotisan Batik Jawa Timur, memahami motif dan keunikannya. Zat pewarna kimia ini pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa sekitar awal abad ke-20. Pewarna kimia pun juga memiliki spesifikasi yang berbeda, tergantung dengan harganya. Untuk yang mahal, warna yang dihasilkan jauh lebih bagus ketimbang yang murah. Beberapa pewarna batik kimia diantaranya ialah naptol. Naptol sendiri adalah jenis pewarna yang susah larut di air. Untuk penggunaannya dapat melarutkan dengan air panas dan diberi sedikit kaustik soda. Beberapa jenis naptol yang ada di pasaran adalah naptol AS atau naptol ASG, naptol ASBU, naptol ASGR, naptol Asol, naptol ASWR, naptol ASBR, dan sejenisnya. Tahapan penggunaan naptol diantaranya yaitu 1. Kain dicelupkan ke dalam air panas yang mengandung naptol dan kaustik soda. Pada tahap pencelupan pertama, warna belum timbul pada kain. Dan yang kedua, kain yang telah melewati proses pertama dicelupkan kembali ke dalam larutan garam diazodium yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Ketebalan warna yang dihasilkan pada jenis zat pewarna kimia atau naptol ini tergantung pada kadar naptol yang diserap oleh kain. Biasanya digunakan
Biasanya penggunaan naptol hanya pada proses pencelupan, tidak untuk mencolet atau mengkuas. Selanjutnya yaitu pewarna batik alami. Pewarna batik alami adalah pewarna yang dihasilkan dari berbagai tumbuhan dan bahan-bahan alami lainnya. Contoh yang dapat terjadi sehari-hari adalah ketika baju kita terkena tumpahan kuas soto. Kuas soto biasanya berwarna kuning. Warna kuning itu berasal dari kunyit. Jika kuas soto terciprat atau tertumpah baju atau celana yang berwarna putih, maka baju atau celana yang terciprat itu akan mempunyai noda kuning seperti warna kunyit. Kira-kira seperti apa pewarna alami itu? Sebenarnya pengetahuan akan pewarna alami telah dikenal sejak zaman dahulu. Pengetahuan itu telah diaplikasikan ke berbagai hal, salah satunya adalah membatik. Untuk mengingatkan proses pembuatan batik yang ditulis ataupun dicap, keduanya memiliki tahapan pewarnaan. Pada proses inilah zat-zat pewarna dicampur dengan air dan diaduk bersama kain yang telah dilapisi lilin. Pengetahuan pewarnaan alam ini berada di satu tempat dengan tempat lain karena para pembatik menggunakan bahan pewarna dan tersedia di lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat berikutnya yang perlu kita gunakan untuk membatik. Di sini terdapat wajan. Wajan sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan lilin ketika sedang melelehkan dari kondisi awal yaitu beku. Biasanya wajan yang digunakan dalam proses membatik terbuat dari bahan aluminium maupun tembaga dan akan diletakkan di atas kompor kecil. Dan berikutnya di sini ada terdapat kompor kecil itu sendiri. Kompor ini yaitu digunakan sebagai sumber panas ketika melelehkan lilin batik. Pada umumnya kompor kecil ini terdapat tombol untuk mengatur besar kecilnya nyala api, sehingga lebih mudah dalam menjaga kestabilan panas suhu pada lilin. Para pengrajin tradisional biasanya menggunakan kompor kecil yang berbahan bakar minyak gas. Namun pada akhir-akhir ini minyak gas sulit untuk didapatkan, sehingga sebagian dari mereka pada akhirnya beralih dengan menggunakan kompor gas. Tetapi masih ada yang masih setia menggunakan anglo. Anglo merupakan alat memasak dengan arang sebagai bahan bakarnya. Bahan yang perlu kita gunakan untuk membatik yaitu adalah dingklik atau kursi kecil. Kursi kecil sendiri merupakan tempat duduk para pengrajin batik saat melakukan proses batik tulis. Kursi kecil ini dapat terbuat dari bahan kayu maupun plastik. Namun untuk tinggi dari dingklik itu sendiri disesuaikan dengan pengrajinnya. Tujuannya adalah demi kenyamanan sang pengrajin batik dalam proses batik membatik atau melukis di kain mori dengan lilin batik berlangsung. Proses membatik tulis ini berbeda dengan batik cap, di mana para pengrajin batik melakukan proses batik membatik dengan cara duduk menggunakan kursi kecil ini. Sedangkan pada proses batik cap, para pengrajin biasanya melakukan proses batik membatik dengan berdiri. Kita menuju ke alat berikutnya, yaitu meja kayu. Meja kayu digunakan sebagai alas untuk menggambar pola atau motif pada kain batik. Selain itu, dapat digunakan untuk meluruskan atau meratakan permukaan kain yang kusut sebelum proses batik membatik dilakukan. Kemplongan terbuat dari kayu yang bentuk layaknya meja. Kemplongan ini terdiri dari kayu, penggilasan kayu, dan palu. Baik, selanjutnya kita harus memerlukan taplak atau selembar kain yang digunakan oleh para pengrajin batik sebagai alas ketika proses batik dengan cantik. Taplak diletakkan antara paha dan kain dengan tujuan melindungi paha atau kaki pengrajin batik dari tetesan lilin batik yang masih panas. Untuk taplak yang digunakan tidak membutuhkan kain yang bagus. Yang terpenting dapat melindungi kaki paha si pembatik. Semakin tebal kain taplak maka akan semakin bagus karena panasnya cairan lilin batik tidak bisa menembus sampai kaki. Selain itu, taplak juga dapat menjaga kebersihan pakaian yang digunakan oleh pembatik dari cairan lilin batik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kainnya sendiri. Kain batik tidaklah sama dengan kain untuk membuat kaos oblong. Dalam membuat batik, tidak semua kain bisa digunakan dalam membuat batik. Hanya kain-kain tertentu yang cocok digunakan untuk membuat batik.
Harga batik di pasaran itu sangat beragam. Jika Anda mencari kualitas, sebaiknya pahami terlebih dahulu tentang kain batik yang biasa ada di pasaran. Apakah batik tersebut terbuat dari kain sutra, kain tenun, prima, kain prisma, kain polisma, kain dodi, kain paris, atau kain santu? Nah, berikutnya kita perlu memerlukan kertas kalkir. Kertas kalkir sendiri berfungsi untuk memindahkan motif batik ke kain batik yang akan kita batik. Sekian perkenalan alat dan bahan kita kali ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan mempraktekkan batik itu sendiri. Terima kasih.